ketika kita gagal dalam berusaha. Nah, itu tema kita kali ini. Ya, jadi saya ingin men-sharingkan bagaimana ketika kondisi kita gagal dalam berusaha. Ya, kalau kita dengar kata-kata motivator, maka jika kita gagal, maka never give up. Nah, artinya bangun lagi. Nah, kalau jatuh, ya bangun lagi ya. Never give up. Jadi, bagaimana dengan kondisi kita yang sudah jatuh? Maksudnya bagaimana? Nah, jadi ini menurut pengalaman saya. Nah, ketika kita ingin memulai usaha itu, yang paling utama sekali, kita harus ukur gitu ya. Yang pertama, produk yang kita jual gitu. Nah, produk yang kita jual itu kira-kira jangkauannya luas tidak gitu. Artinya kalau produk yang kita jual hanya terbatas kepada kalangan tertentu, maka produk yang kita jual itu terbatas ya. Mungkin hanya untuk anak-anak atau mungkin hanya untuk kaum lansia gitu, atau hanya untuk perempuan gitu, atau hanya untuk laki-laki. Artinya itu terbatas gitu. Nah, jadi itu yang menjadi faktor utama yang kita lihat gitu, atau itu yang menjadi tolak ukur bagi kita untuk memulai berusaha gitu ya. Jadi marketnya itu harus luas gitu. Nah, kemudian yang kedua, ketersediaan produk gitu. Nah, jadi ini juga sangat penting gitu. Artinya ketersediaan produk itu apakah sulit untuk mendapatkan produk yang kita jual gitu. Nah, kalau memang sulit, nah itu akan menyulitkan kita untuk mencapai kemajuan gitu dalam usaha tersebut. Ya mungkin contohnya produk hasil dari hasil bumi gitu ya. Mungkin contohnya mungkin jualan buah-buahan gitu ya. Nah, musim rambutan kan ada musimnya gitu. Kalau lagi nggak musim ya kita pasti nggak bisa jualan gitu. Nah, itu contohnya. Jadi kita harus pastikan produk yang kita jual itu ketersediaannya itu tadi mudah didapatkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah faktor ketersediaan modal gitu. Nah, ini yang menjadi kata kunci gitu. Artinya kalau memang kita punya uang simpanan ya, mungkin kita ada uang ya 1 juta gitu ya. Nah, jadi kita modalnya memulai dari modal 1 juta gitu. Jangan kita memulai dengan modal 15 juta atau 20 juta. Artinya kita kan harus meminjam modal untuk memulai berusaha gitu. Nah, jadi kalau kita umpamanya memulai dengan 1 juta, contohnya itu bisa kita dapatkan ya dari sisa hasil gaji kita. Mungkin sebulan kita bisa simpan 1 juta. Nah, artinya kan 10 bulan itu kita udah punya uang 1 juta untuk memulai usaha gitu. Nah, jangan sampai kita kekuatan kita hanya 1 juta. Nah, kita memulai usaha dengan 15 juta gitu. Nah, itu berapa lama waktu baru bisa kita kumpulkan gitu. Nah, jadi kalau kita mempunyai kekuatan hanya 1 juta, ya mulailah dengan kekuatan 1 juta. Nah, jadi di sini kita lihat faktor kegagalannya tadi. Nah, seumpama gitu kan, kita tadi memulai modal 1 juta. Akhirnya usaha itu jatuh. Cuk. Artinya jatuh kan artinya uang saku kita selama 10 bulan gitu ya kan. Nah, nggak mengganggu kebutuhan utama kita. Artinya buat kebutuhan makan, kebutuhan keperluan yang lain tetap ada gitu, nggak terganggu gitu. Tapi kalau sampai dengan 15 juta usaha gagal gitu kan. Nah, berapa lama harus kita bisa kumpulkan gitu. Jadi itu ibaratkan tadi ketika kita jatuh, kaki patah, ketimba tangga juga gitu. Nah, artinya lama baru bisa bangkit gitu. Nah, jadi itu maksudnya kita mengukur diri gitu ya. Jadi artinya kita oke, dalam artian kita jatuh dan kita bangkit lagi, tapi jatuhnya itu tadi terukur gitu. Jadi dalam artian memulai usaha itu tadi mulailah dengan kemampuan kita ya, kemampuan kita. Nah, jadi di situ yang menjadi satu pelajaran. Jadi seandainya pun kita jatuh, ya kita bangun lagi. Seandainya kita jatuh lagi, bangun lagi. Nah, kenapa harus bangun? Ya kalau kita nggak bangun, ya otomatis keberhasilan sudah pasti tidak akan kita raih lagi. Tapi kalau kita masih mau memulai, ya maka peluang untuk berhasil pasti kita akan dapatkan kembali. Ya, maksudnya seperti itu ya buat sobat idola di luar sana yang mungkin saat ini usahanya gagal, maka tetap aja untuk tetap bangkit dan maju kembali.
Oke, demikian video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.